Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Din dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester. Topik yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, keseimbangan dan struktur pasar, lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Kita memulai dengan topik yang pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Dengan kompetensi dasarnya, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada pertemuan ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, mengidentifikasi inti masalah ekonomi, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat, menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan keuangan, menganalisis biaya peluang. Kita mulai dari pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang terdiri dari dua suku kata, yakni oikos yang berarti rumah tangga, nomos yang berarti aturan, peraturan, atau hukum. Jadi, oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Dalam hal ini, aturan yang dibuat oleh rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau yang disebut dengan kelangkaan. Contohnya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam waktu yang sama. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan, kita harus membuat pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, atau kita membuat namanya skala prioritas. Kedua, inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi di sini adalah kelangkaan. Yang dimaksud dengan kelangkaan yaitu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Masalah ekonomi tadi yang berkaitan dengan kelangkaan, ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Menentukan pilihan yang tepat. Orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Cara seseorang menentukan pilihan yang tepat yang paling pertama, dia harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pilihan ekonomi.
Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Yang pertama, kita harus bisa menentukan pilihan yang tepat. Kedua, kita membuat skala prioritas. Ketiga, melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Cara menentukan pilihan, yang paling pertama, kita bisa menganalisis biaya peluang, menganalisis biaya manfaat, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, menyadari trade-off, berpegang pada prinsip ekonomi. Dalam pembuatan skala prioritas dan pengelolaan keuangan, secara umum kebutuhan paling pertama, pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer atau yang disebut dengan kebutuhan pokok. Skala prioritas adalah daftar kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Artinya, sebelum kita memenuhi kebutuhan, paling pertama kita membuat daftar pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan itu sendiri. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan skala prioritas yaitu tingkat urgensi atau tingkat kepentingan, peluang yang dimiliki, perkiraan masa depan, kemampuan diri. Skala prioritas yang dibuat, kita harus membuat tingkatan. Paling pertama prioritas 1, pemenuhan kebutuhan primer. Contohnya seperti tadi, sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekarang contohnya ketika kita lapar, kita pasti akan mencari makan. Ketika kita haus, kita pasti akan mencari minum. Atau ketika kita sakit, kita pasti akan minum obat. Itu contoh kebutuhan sekarang. Membuat skala prioritas kedua, pemenuhan kebutuhan sekunder atau kebutuhan masa datang. Membuat skala prioritas ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Jadi di sini skala prioritas yang paling penting, yang paling pertama adalah prioritas 1. Dalam pengelolaan keuangan, langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat pembukuan keuangan. Atau kita membuat catatan sederhana berapa uang yang kita terima dan berapa uang yang akan kita keluarkan. Langkah selanjutnya adalah dengan memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Artinya, uang yang sudah kita keluarkan, kita wajib melakukan evaluasi secara terus-menerus. Langkah ketiga adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Langkah ini juga menentukan kita untuk berpola hidup hemat. Biaya itu terdiri dari 2. Yang pertama biaya peluang atau yang disebut opportunity cost. Yang dimaksud dengan biaya peluang atau yang disebut dengan opportunity cost adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atau kesempatan yang hilang atau dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan atau bahasa yang paling sederhana artinya yang tidak kita pilih. Kedua, biaya sehari-hari. Pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbannya
kegiatan lain atau biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang disebut dengan biaya sehari-hari. Ibu memberikan contoh. Hani ingin membeli handphone dan sepeda. Uang Hani 750.000. Sedangkan harga HP 450.000 dan harga sepeda 700.000. Karena uangnya kurang, maka Hani memilih membeli sepeda. Tentukan biaya peluang berdasarkan ilustrasi di atas. Tadi Ibu sudah sampaikan pengertian biaya peluang. Biaya yang dikorbankan karena ada alternatif pilihan. Di sini Hani mempunyai alternatif pilihan antara membeli sepeda dan membeli handphone. Yang dipilih Hani adalah membeli sepeda dengan harga 700.000. Sehingga yang tidak dipilih Hani adalah membeli handphone seharga 450.000. Berarti yang dikorbankan Hani adalah membeli handphone. Berarti biaya peluang Hani sebesar 450.000. Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan atau bagikan melalui aplikasi Edmodo. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sudah. Coba lihat mana yang kan? Belum kan. Bisa mati di mana nih?